Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari studi lapangan kami yang berjudul yaitu Laporan Hasil Studi Lapangan Penerapan Konsep Keuangan Sosial Islam, Qadrul Hasan dan Wakaf dalam memperkuat modal kerja amal usaha Muhammadiyah dan kesejahteraan karyawan. Kami perwakilan dari kelompok 10. Baik, sebelum mulai presentasi kami perkenalkan isi anggota kami yang bernama yang pertama yaitu Regi Aprian dengan nomor NPM 2301020014 dan yang kedua Hamam Fikri Alfirdaus dengan nomor NPM 2301020021 dan teman saya yang terakhir Pandu Panji Asmaro dengan nomor NPM 2301020032. Baik, untuk slide selanjutnya adalah profil Lazismu Kantor Layanan Dukun. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah, Kantor Layanan Dukun, merupakan bagian penting dari struktur Persyarikatan Muhammadiyah yang berfokus pada pengelolaan dana sosial Islam di tingkat kecamatan. Unit layanan ini mulai beroperasi pada tahun 2009 dengan kepemimpinan awal di bawah Aman Suryadi. Peran Lazismu Dukun tidak terbatas pada aktivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, serta sedekah, melainkan juga diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan amal usaha Muhammadiyah di wilayah Dukun. Dari sisi sarana, kantor Lazismu Dukun berlokasi di atas lahan wakaf dan dikelola dalam satu sistem administrasi dengan Lazismu tingkat daerah, sehingga seluruh aktivitas keuangan berjalan secara terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Lazismu Kantor Layanan Dukun berfungsi sebagai lembaga penghimpun sekaligus penyalur dana sosial Islam terkoordinasi dengan Lazismu daerah. Pengelolaan keuangannya dilaksanakan melalui sistem satu atap berpedoman pada standar operasional yang ditetapkan oleh Lazismu Muhammadiyah, sehingga setiap proses penyaluran dana wajib melalui mekanisme administrasi yang jelas dan akuntabel. Beberapa program yang dijalankan meliputi pemberian beasiswa Sang Surya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, bantuan bagi anak yatim, dukungan terhadap kegiatan AUM seperti sekolah, serta program peningkatan kesejahteraan guru honorer yang belum memiliki sertifikasi. Melalui implementasi program-program tersebut, Lazismu Dukun tidak hanya menjalankan fungsi tetapi juga berperan sebagai sarana strategis dalam menjaga keberlanjutan AUM sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di kawasan Dukun. Baik, lanjut ke slide selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Pengelolaan keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan amal usaha Muhammadiyah, terutama di bidang pendidikan dan sosial. Di wilayah Dukun masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan pendanaan AUM, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik non sertifikasi, serta kebutuhan pembiayaan kegiatan sosial dan keagamaan. Lazismu Kantor Layanan Dukun hadir sebagai solusi melalui berbagai program pendayagunaan dana sosial Islam, termasuk beasiswa Sang Surya, santunan anak yatim, dukungan untuk guru honorer, serta pendanaan kegiatan AUM. Meskipun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa tantangan pengelolaan dan keberlanjutan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Lazismu Kantor Layanan Dukun, diketahui bahwa pengelolaan dana sosial Islam selama ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan nyata AUM dan masyarakat sekitar, serta satu atap Persyarikatan Muhammadiyah. Dana yang dihimpun berasal dari donatur yang kemudian disalurkan dalam bentuk program beasiswa Sang Surya bagi siswa kurang mampu, santunan anak yatim, bantuan kegiatan sekolah, dan talangan bagi guru honorer yang belum memiliki sertifikasi. Skema pendanaan seperti Qadrul Hasan diterapkan secara fleksibel tanpa penetapan jangka waktu pengembalian, mengingat AUM yang menerima manfaat berada dalam struktur organisasi yang sama. Selain itu, keberadaan aset wakaf berupa tanah yang digunakan sebagai kantor layanan memberikan dukungan signifikan terhadap efisiensi operasional lembaga Lazismu Kantor Layanan Dukun. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan yang dirumuskan dalam studi lapangan ini meliputi yang pertama, bagaimana peran Lazismu Kantor Layanan Dukun dalam pengelolaan dana sosial Islam untuk mendukung AUM. Yang kedua, bagaimana mekanisme pendayagunaan dana termasuk Qardul Hasan dan wakaf produktif yang diterapkan. Serta yang ketiga, apa saja dampak dan tantangan
yang dihadapi dalam implementasi program keuangan sosial Islam terhadap AUM dan kesejahteraan tenaga pendidik. Selanjutnya, waktu pelaksanaan dan responden. Kunjungan pertama dilakukan pada hari Rabu 17 Desember 2025 bertujuan untuk menemui pengurus dan mengkonfirmasi tujuan kedatangan kelompok kami. Kunjungan kedua dilaksanakan pada hari Jumat 19 Desember 2025 yang difokuskan pada kegiatan wawancara mendalam terkait pengelolaan dana, mekanisme penyaluran, serta dampak program terhadap AUM. Responden utama dalam kegiatan ini adalah pengurus Lajismu Kantor Layanan Dukun yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan program pendayagunaan dana sosial Islam. Pembahasan. Peran Lajismu Kantor Layanan Dukun tercermin melalui program unggulan seperti beasiswa Sang Surya, santunan anak yatim, serta dukungan bagi guru honorer. Dalam mekanisme pendayagunaan dana, Lajismu menerapkan prinsip keuangan sosial Islam yang fleksibel, termasuk skema Qardul Hasan tanpa jangka waktu pengembalian. Pengelolaan wakaf dilakukan secara terpusat melalui PCM, sehingga Lajismu memperoleh manfaat penggunaan aset wakaf tanpa dibebani biaya. Dampak program dirasakan positif dalam menjaga keberlangsungan AUM, meskipun masih menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan risiko administrasi. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, Lajismu Kantor Layanan Dukun memiliki peran strategis dalam mendukung AUM melalui pengelolaan dana sosial Islam yang amanah dan sistematis. Program-program yang dijalankan memberikan manfaat nyata khususnya bagi sektor pendidikan dan kesejahteraan guru honor, serta berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan operasional AUM meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan pengelolaan. Untuk selanjutnya yaitu ada saran. Lajismu Dukun perlu terus memperkuat sistem administrasi dan transparansi keuangan agar keberlanjutan program dapat terjaga. Selain itu, pengembangan program produktif yang lebih inovatif dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan dampak ekonomi bagi AUM dan tenaga pendidik, serta mendorong analisis yang lebih komprehensif pada studi lapangan selanjutnya. Untuk paparan atas laporan dari wawancara kami, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.